Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi pembicara hari ini mengenai pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa yang ada di instansi pemerintah. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Pada kesempatan webinar kali ini, dalam judul pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah. Nah, ke depan kita akan membahas dalam webinar kali ini yaitu ada kecurangan pengadaan barang dan jasa. Setelahnya ada pendeteksian pengadaan barang dan jasa dan pemberantasan dan pencegahan pengadaan barang dan jasa. Nah, sebelumnya saya Lia Lestari, NIM F1320050 pada mata kuliah akuntansi forensik dan keuangan audit investigasi. Nah, dapat kita lihat data yang dikeluarkan oleh KPK dari kecurangan-kecurangan di Indonesia, yaitu paling tinggi adalah kasus korupsi, yaitu pada penyuapan. Nah, selanjutnya ada tertinggi kedua, yaitu pengadaan barang dan jasa. Kasus kedua terbesar yang setelah korupsi yang ditangani oleh KPK. Nah, baru-baru ini pengadaan barang dan jasa itu pada tingkat pemerintah daerah, yaitu kasus kecurangan pengadaan barang dan jasa seperti pada kasus di Banjarnegara, kasus di Kabupaten Muara Enim, kasus pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin, kasus EKTP, dan yang lain-lain. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita perlu membahas dulu yaitu apa itu pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, atau satuan kerja atau perangkat daerah atau institusi atau lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang maupun jasa. Nah, kita harus mengetahui jenis pengadaan barang dan jasa itu apa saja. Ini terdapat 4 kelompok besar jenis pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, yang pertama ini ada barang, yaitu pengadaan barang itu adalah setiap benda baik itu berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dan dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Nah, mudahnya adalah barang itu merupakan sesuatu yang sudah jadi, tinggal dibeli ataupun langsung dipakai. Misalnya pengadaan barang ini pada instansi pemerintah yaitu pembelian alat tulis kantor. Pasti di dalam suatu instansi pemerintah itu dibutuhkan alat tulis kantor ataupun baik itu kertas, HVS, ballpoint, penghapus, seperti itu adalah contoh nyata dari pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga terdapat kendaraan bermotor, komputer, terus selain itu software, dan yang lainnya. Nah, jenis kelompok kedua yaitu pada pekerjaan konstruksi. Nah, pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan ataupun pembuatan wujud fisik lainnya. Nah, contoh dari pekerjaan konstruksi ini seperti mobil dengan spesifikasi khusus yang tidak ada di pasaran, dapat juga dengan kapal maupun pesawat dan alat transportasi lainnya dengan spesifikasi khusus. Nah, di samping itu pembuatan properti seperti kantor, gedung, jembatan, dan lain sebagainya itu juga termasuk dalam kategori pekerjaan konstruksi. Nah, intinya dari pekerjaan konstruksi adalah membangun atau merakit wujud fisik sesuatu yang sesuai dengan
pemesanan. Nah, pasti di dalam suatu instansi pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah, melakukan yang namanya realisasi kegiatan yang sudah dibuat sebelumnya pada periode yang dia jalani atau masa jabatan yang dikerjakan. Nah, di dalam itu pasti terdapat pengadaan barang dan jasa selain barang dan juga pekerjaan konstruksi. Nah, pekerjaan konstruksi ini dapat seperti pembangunan jalan, pembangunan gedung, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada jasa konsultasi. Nah, di dalam jasa konsultasi ini, menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh pikir atau brainware. Nah, contoh dari jasa konsultasi dalam kegiatan pemerintah yang paling mencolok adalah pekerjaan perencanaan. Entah itu perencanaan tata ruang, perencanaan sosial, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu ada beberapa jasa konsultasi yang biasanya ada pada kegiatan perencanaan, misalnya jasa arsitek yang biasanya disebut dengan konsultan bangunan, dan ada pula dengan pembuatan sistem informasi teknologi. Khusus tentang pembuatan sistem informasi, walaupun output dari kegiatan ini adalah adanya barang tidak berwujud yang disebut dengan software, maupun pekerjaan pembuatan sistem yang masih masuk dalam kategori jasa konsultasi. Jadi selain pengadaan barang dan jasa ini terdapat 4 kelompok besar itu, salah satunya adalah jasa konsultasi. Pasti di dalam instansi pemerintah itu memerlukan jasa konsultasi, baik itu arsitek maupun jasa konsultasi lainnya sebagai bentuk pendukung pada pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa lainnya selanjutnya ada jasa lainnya seperti jasa lainnya yaitu jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan atau skillware dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas oleh dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyedia jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konsultasi, dan pengadaan barang. Nah, sebenarnya contoh dari kegiatan jasa lainnya ini sangat luas. Tetapi untuk lebih mudahnya, contoh dari jasa lainnya adalah semua kegiatan yang tidak masuk dalam ketiga kategori barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultasi. Nah, contoh yang paling sering ditemui dalam pengadaan barang dan jasa pada jasa lainnya ini adalah jasa kebersihan atau jasa keamanan gedung, jasa transportasi, dan jasa kendaraan, jasa penyelenggaraan pameran kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada mekanisme pengadaan barang dan jasa. Nah, setelah tadi mengenal itu pengadaan barang dan jasa, selanjutnya ada apa saja itu pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya ini adalah mekanisme pengadaan barang dan jasa. Secara umum, pengadaan itu dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, selanjutnya melakukan pengadaan. Nah, dari pengadaan ini, melakukannya itu dapat terbagi dua, yaitu swasloka, yang kedua adalah pemilihan penyedia. Nah, pelaksanaan kontrak dan serah terima barang atau jasa. Aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa, selanjutnya melakukan analisa di pasar, selanjutnya adalah melakukan kualifikasi terhadap penyedia, selanjutnya adalah melakukan tender, selanjutnya adalah mengevaluasi penyedia, selanjutnya adalah menetapkan pemenang, dan selanjutnya melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima. Nah, selanjutnya ini adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Tadi sudah disebutkan bahwa dapat dilakukan dengan dua macam pengadaan barang dan jasa. Yang pertama ada swasloka dan pemilihan penyedia. Nah, swasloka adalah cara untuk memulai barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah
atau organisasi kemasyarakatan atau suatu kelompok masyarakat. Nah, sedangkan pemilihan penyedia itu pengadaan barang atau jasa melalui penyedia adalah dengan cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Nah, dalam hal ini, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah itu memilih penyedia untuk mendapatkan perangkat atau mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Nah, proses pengadaan itu dimulai dari pemilihan penyedia dengan melalui proses yang pertama persiapan pemilihan penyedia, yang kedua perencanaan pemilihan penyedia, selanjutnya melakukan pemilihan penyedia, dan selanjutnya pelaksanaan kontrak pengadaan, setelah itu pengawasan dan pengendalian pengadaan, dan yang terakhir adalah penyerahan hasil pengadaan. Nah, berikut ini adalah pendeteksian pengadaan barang dan jasa. Nah, apabila di suatu instansi atau di suatu instansi pemerintah itu diketahui ada penyelewengan atau kecurangan, dapat dideteksi dengan yang pertama kita mengetahui modus. Nah, modus dalam kecurangan pengadaan barang dan jasa itu berbagai macam bentuknya. Nah, yang pertama ada penggelembungan harga atau markup. Markup atau penggelembungan harga ini biasanya terjadi ketika barang yang dibeli itu harganya itu 10.000, tetapi yang dilaporkan itu nanti adalah 50.000. Nah, ini terjadi penggelembungan harga atau memarkup. Selanjutnya adalah suap menyuap. Modus selanjutnya bisa dideteksi meskipun suap menyuap ini sangat sulit untuk deteksinya. Nah, suap menyuap ini dapat dilakukan modus ini dapat dilakukan dengan inisiatif penyelenggara negara maupun pihak swasta. Nah, biasanya suap menyuap ini dilakukan agar seseorang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya sebuah perusahaan swasta memberikan suap kepada panitia pengadaan supaya memenangkan tender pemerintah. Nah, selanjutnya, modus selanjutnya itu bisa dari penggelapan. Penggelapan ini terjadi jika ada oknum tertentu yang menggunakan uang negara yang sedang dipegang atau sedang dikelola untuk kepentingan pribadinya. Jadi, uang yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa tetapi digelapkan oleh salah seorang pemegang kewenangan. Selanjutnya ada modus penyalahgunaan anggaran. Nah, penyalahgunaan anggaran ini terjadi ketika anggaran sudah dilakukan untuk mengerjakan sebuah pengadaan, namun dipergunakan untuk kegiatan yang lainnya, tidak untuk pengadaan barang dan jasa. Misalnya, anggaran pembangunan jalan itu digunakan untuk membeli mobil dinas. Nah, ini tentu terjadi penyelewengan, padahal di dalam anggaran pengadaan barang dan jasa tidak terdapat pembelian mobil dinas. Selanjutnya, modus selanjutnya adalah kegiatan proyek fiktif. Nah, kegiatan atau proyek fiktif itu terjadi ketika ada anggaran yang dialokasikan untuk membeli. Misalkan sebuah kapal itu untuk mendukung transportasi di laut di daerahnya. Nah, kapal tersebut itu tidak dibeli, tapi di dalam laporan itu dicantumkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya dapat dideteksi dengan modus penyalahgunaan wewenang. Nah, laporan fiktif berarti laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya dilakukan. Misalnya, sebuah unit kerja di suatu kementerian melakukan pelatihan. Nah, pada pelaporan disebutkan bahwa pelatihan dilakukan selama 5 hari, padahal pelatihan tersebut dilakukan hanya dalam 2 hari. Modus selanjutnya dapat dideteksi dengan pemerasan. Nah, meskipun pemerasan sudah dideteksi, tapi pemerasan ini dapat dideteksi dengan suap menyuap. Terdapat unsur tekanan atau kekerasan yang menyebabkan seseorang secara terpaksa harus memberikan sejumlah uang kepada pihak lain. Selanjutnya ada gratifikasi. Nah, modus selanjutnya ini, gratifikasi itu adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang, bisa barang, bisa diskon, ataupun jasa. Nah, kepada penyelenggara negara meskipun ketika itu pihak yang memberikan tidak meminta imbalan tertentu. Nah, hal ini juga pernah terjadi pada kasus yang menimpa
mahasiswa pada Universitas Airlangga. Nah, itu memberikan sebuah gratifikasi yang jatuhnya adalah suap menyuap bekerja sama oleh pihak swasta untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Nah, selanjutnya ada pemotongan liar. Nah, pemotongan liar ini terjadi ketika seorang oknum dari pemerintah meminta uang kepada perusahaan yang terpilih sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa, tanpa didasari dengan hukum yang jelas atau tidak ada aturan. Nah, selanjutnya, selain kita mendeteksi modus, kita juga dapat mendeteksi dengan melakukan indikasi-indikasi. Nah, indikasinya itu indikasi kebocoran anggaran pemerintah akibat dari kecurangan pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dari yang pertama itu banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, dan tidak efisien. Yang kedua, dapat kita lihat dari indikasi banyaknya alat yang tidak dibeli dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, pengadaan barang jasa lain. Pengadaan barang dan jasa ini tidak sungguh-sungguh dibutuhkan karena direncanakan bukan berdasarkan kebutuhan yang nyata atau real needs. Yang keempat, indikasinya itu dapat berupa masa pakai barang atau jasa. Itu lebih pendek yang hanya mencapai 30 hingga 40%. Masa barangnya itu sebenarnya tidak bisa dikatakan untuk jangka panjang. Padahal biasanya kalau untuk pengadaan barang dan jasa itu sesuai kebutuhan. Misalkan untuk 1 tahun ya berarti membeli barang dan jasa itu sebenarnya untuk kebutuhan yang 1 tahun. Nah, yang kelima ini ada sejumlah persen komisi atau fee yang seharusnya disetor oleh kontraktor, panitia, pengadaan, dan pejabat pembuat komitmen atau PPK kepada atasan dengan dalih untuk belanja organisasi. Padahal dalam pengadaan barang dan jasa, proyeknya itu tidak ada komisi. Meskipun ada komisi, itu biasanya tertuang dalam catatan yang resmi. Nah, selanjutnya indikasinya adalah perbedaan harga barang sejenis yang cukup mencolok antara satu instansi dengan instansi lain. Nah, misalkan pada instansi pemerintah daerah A, itu sama-sama mengerjakan proyek pada daerahnya itu pengerjaan jalan. Nah, membeli sebuah unit mesin untuk mendukung proyek tersebut dengan harga katakanlah 100 juta, tetapi pada pemerintah daerah yang lain sebenarnya harga itu bisa didapat dengan 75 juta. Nah, ini sangat terlihat sekali perbedaan dari harga barang yang didapat. Selanjutnya indikasinya adalah adanya perbedaan faktur tagihan invoice untuk satu jenis barang dengan jenis barang yang lainnya. Selanjutnya yaitu terdapat pemberantasan dan pencegahan kecurangan pada pengadaan barang dan jasa. Nah, berdasarkan hasil kajian KPK, terdapat upaya pencegahan korupsi dan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Nah, ditemukan bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa ini paling banyak terjadi pada 5 tahap atau 5 proses. Nah, antara lain
paling banyak dikorupsi itu pada tahap perencanaan anggaran. Yang kedua, banyak dikorupsi pada tahap perencanaan persiapan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang ketiga, banyak dikorupsi itu pada tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, banyak dikorupsi pada tahap serah terima dan pembayaran. Yang kelima, banyak dikorupsi pada tahap pengawasan dan pertanggungjawaban. Nah, untuk mencegah korupsi di sektor pengadaan, dapat kita lihat ada dua struktur yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk menanggulangi dan memberantas dan pencegahan pada pengadaan barang dan jasa. Nah, yang di kiri itu struktur organisasi pengadaan berdasarkan Kepres nomor 80 tahun 2003. Nah, struktur Kepres ini mendesain bahwa petugas pertama memilih petugas kedua dan petugas kedua ini memilih petugas ketiga. Nah, dengan kata lain petugas ketiga ini bertanggung jawab pada petugas kedua dan petugas kedua bertanggung jawab pada petugas pertama. Nah, artinya struktur organisasi pengadaan ini didesain sedemikian hierarkis dan berjenjang dengan petugas pertama berada di puncak struktur dan petugas ketiga di dasar struktur. Tetapi struktur ini mengalami kelemahan. Nah, kelemahan ini pada sistem kontrol yang bisa menimbulkan kecurangan. Nah, dari tiga petugas yang ada ini, petugas kedua ini pengguna barang atau jasa ini adalah petugas yang memiliki kewenangan yang paling luas, yaitu kewenangannya adalah untuk merencanakan pengadaan dan juga dapat menetapkan pemenang lelang. Selain itu juga berwenang untuk menandatangani kontrak dengan penyedia barang ataupun jasa. Nah, selain itu kelemahannya adalah luasnya kewenangan yang didapat oleh pengguna barang dan jasa atau petugas kedua ini merepotkan siapapun yang berada di posisi pengguna barang dan jasa. Tetapi juga tidak terdapat banyak sekali kecurangan-kecurangan yang akan ditimbulkan. Mbak Lia, maaf, sepertinya masih ke mute ya? Oh iya, maaf. Terima kasih. Nah, selanjutnya dari struktur organisasi pengadaan berdasarkan Kepres nomor 80 tahun 2003 masih terjadi kelemahan, nah maka diubah menjadi struktur organisasi pengadaan berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010. Nah, menurut Perpres nomor 54 tahun 2010 ini, struktur organisasi pengadaan dipilah menjadi 4 lapisan. Yang pertama, ada pengguna anggaran, PA, atau kuasa pengguna anggaran, atau KPA. Nah, di bawahi yang kedua ada pejabat pembuat komitmen, atau disingkat dengan PPK, yang sejajar dengan panitia pengadaan, atau disingkat dengan PP, dan pejabat penerima hasil pekerjaan atau PPHP. Nah, mengingat tidak. Nah, PA ini adalah pejabat yang bertanggung jawab secara umum untuk total anggaran di kementerian atau lembaga atau institusi. Nah, jika rentang kendali terlampau besar, PA atau pengguna anggaran dapat mendelegasi kewenangannya kepada KPA atau kuasa pengguna anggaran. Pengguna anggaran atau PA ini dan juga KPA juga mendapatkan delegasi kewenangan dari PA yang berwenang untuk mengangkat PPK, PP, dan PPHP. Nah, PPK atau pejabat pembuat komitmen ini adalah lembaga yang mirip seperti pengguna barang atau jasa
dalam struktur sebelumnya, tetapi dalam kewenangan yang lebih terbatas akibat hal-hal yang telah diulas. Nah, adapun PP atau panitia pengadaan ini bertugas untuk melakukan hal-hal yang lebih bersifat teknis, tetapi sangat substansial, seperti mendesain spesifikasi teknis, melakukan publikasi, memberikan bobot penilaian atas penawaran, mohon maaf, ada kendala teknis tadi. Baik, saya lanjutkan. Jadi PPP itu bertugas lebih secara substansial seperti mendesain spesifikasi teknis, melakukan publikasi, memberikan bobot penilaian atas penawaran yang masuk, dan merekomendasikan penyedia mana yang perlu dipilih oleh PPK. Nah, pada struktur yang baru, panitia pengadaan itu akan berhimpun di struktur unit layanan pengadaan atau ULP. Nah, hal ini mungkin untuk bersikap lebih profesional serta memungkinkan untuk lebih dikontrol oleh PPK. Nah, ini dari pembaharuan atau perbaikan dari Perpres sebelumnya, sehingga PP atau panitia pengadaan ini lebih leluasa untuk menyampaikan pengadaannya untuk melaksanakan kegiatan. Nah, walaupun berseberangan dengan PPK tanpa perlu. Nah, dari perubahan struktur organisasi pengadaan yang mungkin ada dari mekanisme itu saling kontrol dari PPK kepada PP dan yang lainnya, kesetaraan posisi PP dengan PPK dan juga PPH ini masih ada penyelisihan atau perbedaan pendapat. Nah, untuk menyelesaikannya adalah lahirlah PP ini, diberikan PP untuk memperkecil kewenangan dari PPK atau pejabat pembuat komitmen. Nah, dalam proses perencanaan anggaran dan persiapan pengadaan barang dan jasa pemerintah, unsur-unsur yang berpotensi terlibat korupsi ini meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, atau pejabat pembuat kontrak atau pemimpin proyek suatu kelompok unit pengadaan atau pengusaha atau bahkan vendor itu sendiri. Nah, sedangkan pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemerintah dan proses serah terima dan pembayaran unsur yang mungkin terlibat meliputi pejabat pembuat komitmen, layanan pengadaan secara elektronik, dan panitia penerima barang ataupun vendor. Nah, kemudian pada proses pengawasan, yang paling sering terjadi itu adalah pada pertanggungjawaban unsur yang mungkin terlibat itu adalah pejabat pembuat komitmen ataupun BPKP. Nah, selanjutnya untuk menangani kecurangan pada pengadaan barang dan jasa, solusinya adalah dengan melakukan electronic purchasing. Nah, menurut Perpres nomor 54 tahun 2010, pengadaan secara elektronik itu terbagi menjadi dua, yaitu dapat ditangani dengan e-tendering. Nah, dari tadi yang dijelaskan masih belum menggunakan e-tendering. Nah, untuk penyelesaian ataupun pencegahan dan penanggulangan dari kecurangan yang ada pada pengadaan barang dan jasa dapat digunakan melalui berpindah dari yang tendering secara konvensional atau biasa, sekarang diganti dengan menggunakan e-tendering. E-tendering ini apa? E-tendering adalah sistem tender secara elektronik di mana para penyedia itu berkompetisi untuk mendapatkan kontrak dari badan atau pabrik. Nah, pada e-tendering, badan pabrik akan memilih pemenang tender dengan tolak ukur. Yang pertama ada penawaran harga terendah yang memenuhi persyaratan, atau yang kedua dengan penawaran dan harga ekonomi yang terbaik. Nah, selain e-tendering,
untuk meminimalisir kecurangan pada pengadaan barang dan jasa itu dapat diterapkan e-purchasing. Nah, e-purchasing ini adalah badan publik membeli barang secara langsung kepada penyedia melalui sistem elektronik. Jadi sistemnya itu langsung daripada yang masih konvensional itu dapat terjadi kemungkinan kecurangan yang tinggi sekali. Nah, dapat diminimalisir oleh e-purchasing ini secara elektronik. Nah, caranya dengan pegawai badan publik ini mencari dan memilih barang atau jasa berdasarkan spesifikasi dan harga yang diinginkan di katalog elektronik. Jadi terdapat juga katalog elektronik pada e-purchasing ini. Nah, harga yang tertera di katalog elektronik dapat dipastikan lebih murah dari harga di pasaran. Karena memang didesain khusus untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, harga yang murah ini bisa didapatkan karena Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah atau LKPP telah melakukan kontrak payung dengan produsen, distributor tunggal, pemegang lisensi, dan lain sebagainya. Kelebihannya menggunakan e-purchasing ini pada kemungkinan badan publik yang berurusan dengan atau membeli dari makelar atau reseller itu menjadi berkurang. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan. Saya mau izin bertanya, Mbak Lia. Silahkan. Bagaimana menindaklanjuti kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya melalui tender yang menambahi persyaratan dokumen tender atau lelang. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan. Apakah dengan menggunakan sistem online purchasing sudah mampu mengatasi pencegahan pada kecurangan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah? Terima kasih.